Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ikhwanil kiram wa akhwatil karimat, a'azzakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan apa yang telah kita bahas sebelumnya mengenai bahasa Arab, belajar bahasa Arab dari nol. Yang pertama kita telah mengambil bahasa Arab dan susunannya. Kemudian pertemuan kedua ini kita akan mempelajari bersama-sama alamatul ismi atau tanda-tanda isim atau kata benda. Alamatul isim atau tanda-tanda isim memiliki fungsi yaitu untuk membedakan antara kata benda dengan kata lainnya seperti fi'il. Pada slide ini kita lihat bahwa alamatul ism terdapat 5 tanda suatu kata dikategorikan dalam kata benda. Yang pertama didahului oleh alif lam. Kemudian yang kedua tanwin di huruf akhir. Kemudian harokat kasro di huruf akhir. Kemudian huruful jar. Dan yang terakhir adalah mudhaf dan mudhaf ilaihi atau penisbahan. Yang pertama didahului oleh alif lam. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa kata-kata yang didahului oleh alif lam adalah ism atau kata benda di dalam bahasa Arab. Contohnya al-masjidu, al-ustadzu, al-kuruna, dan asy-syamsu. Jadi kata-kata yang didahului oleh alif lam masuk dalam kategori ism atau kata benda. Yang perlu diketahui bahwa kata kerja atau fi'il tidak dapat didahului atau dimasuki oleh alif lam. Yang pertama. Kemudian yang kedua, alif lam dan tanwin tidak mungkin ditemukan bersamaan dalam satu isim atau kata. Sehingga ketika suatu isim atau kata benda tadi dimasuki oleh alif lam, maka tanwinnya harus dilepaskan. Dan demikian pula sebaliknya, ketika tanwin masuk di dalam satu kata tadi, maka alif lam harus dilepaskan. Jadi tidak mungkin kita gabungkan antara alif lam dengan tanwin. Misalkan al-masjidun, itu tidak boleh, ya, karena terdapat alif lam dan tanwin. Kalau kita ingin memakai alif lam, maka kita harus melepaskan tanwinnya. Dan ketika kita ingin memakai tanwin, maka alif lam tidak boleh ada. Kemudian yang kedua, tanwin di akhir huruf. Tanwin di huruf akhir. Jadi yang kita ketahui atau yang perlu kita pahami bahwa ketika ada tanwin di huruf akhir pada sebuah kata atau di akhir huruf pada sebuah kata, maka ini masuk dalam kategori ism. Contohnya masjidun, ya, ustazun atau ustazin, ya. Kemudian muhammadan, dan yang terakhir syamsun. Nah, jadi kata-kata yang dimasuki atau kata-kata yang di huruf terakhirnya terdapat tanwin, ya, maka ini masuk dalam kategori ism atau kata benda. Karena fi'il tidak bertanwin di akhir hurufnya.
Misalkan dorobun, ini salah karena doroba artinya memukul, masuk dalam kata kerja atau fi'il. Maka fi'il tidak bisa dimasuki oleh tanwin. Tanwin di huruf terakhir pada suatu kata masuk dalam kategori isim. Kemudian yang ketiga, berharokat kasroh di huruf akhir. Jadi kata-kata yang huruf akhirnya kasroh adalah isim. Contohnya masjidi Quba'in, kemudian al-kursiyyi atau Muhammadin. Nah, ini akan kita sebutkan setelahnya. Kenapa sampai bisa berharokat kasroh. Coba kita lihat pada bagian keempat, ya, huruful jar. Nah, huruful jar atau didahului oleh huruf jar. Jadi huruful jar ini ketika digabungkan dengan suatu kata, ketika posisinya berada sebelum suatu kata benda, maka kata tersebut bisa kita ketahui atau bisa kita hukumi bahwa itu termasuk isim. Contoh dari huruf jar di sini ada ila, ke, kemudian fi, hatta, min, rubba, bi, li, ka, dan yang terakhir adalah an. Nah, contohnya fil masjidi. Fil masjidi tersusun dari dua kata. Yang pertama fi, kemudian yang kedua al-masjid. Al-masjidu. Ketika kita letakkan fi di depan kata al-masjidu, maka kata al-masjidu berubah menjadi al-masjidi, fil masjidi. Kemudian yang kedua an anasin. Anas, ketika kita letakkan kata an atau huruf an di depan kata Anas, maka dia berubah menjadi an anasin. Kemudian yang ketiga as-suqu. Kata as-suqu berarti pasar. Ketika kita letakkan kata atau harf ila di depan kata as-suq, maka kata as-suqu yang tadinya berharokat dhamma dia berubah menjadi kasrah, ila suqi. Jadi ketika ada kata yang didahului oleh harful jar dan dia berharokat kasrah, ya, maka kata tersebut kita hukumi sebagai ism. Contohnya ayat dalam Al-Quran, Zuharul fasadu fil barri wal bahri. Zuharul fasadu, al-fasadu masuk dalam kategori ism, ya, karena didahului oleh alif lam. Kemudian fil barri masuk dalam kategori isim pula karena dia didahului oleh harful jar dan kemudian kata al-barri sendiri terdapat alif dan lam. Kemudian wal bahri, al-bahr masuk dalam kategori isim karena didahului oleh alif dan lam. Kita lanjutkan. Yang kelima itu al-mudhaf dan al-mudhaf ilaihi. Mudhaf wal mudhaf ilaihi atau penisbahan. Jadi singkatnya mudhaf dan mudhaf ilaihi ini, ya, mudhaf dan mudhaf ilaihi disebut dengan penisbahan. Contohnya ketika kita mengatakan bahwa
Kitab Muhammadin atau bukunya Muhammad, ya. Maka di sini terdapat mudhaf dan mudhaf ilaihi. Dua kata tersebut merupakan kata yang terpisah, namun keduanya bisa saling disandarkan satu sama lainnya. Maka kata kitabun dan kata Muhammadun ketika digabungkan maka dia menjadi kitabu Muhammadin. Kaidahnya kitabun Muhammadin atau kitabun kemudian kata yang kedua Muhammadun. Ketika kita gabungkan maka dia menjadi kitabu Muhammadin. Ya. Dhammah tanwin pada kata pertama kitabun, ya, berubah menjadi dhammah. Ya. Jadi tidak bertanwin. Kitabu yang tadinya kitabun berubah menjadi kitabu, dan harokat akhir pada kata kedua menjadi kasrah. Muhammadun, ya. Jadi kata yang pertama Muhammadun, ketika kita gabungkan maka dia menjadi Muhammadin. Yang pertama ketika terpisah, ketika berdiri sendiri kitabun, kemudian yang kedua Muhammadun. Namun ketika kita gabungkan menjadi mudhaf dan mudhaf ilaihi, maka dia berubah menjadi kitabu Muhammadin. Ya. Jadi bukunya Muhammad. Buku disandarkan kepada Muhammad. Contoh lainnya baitun hindun, ya, baitun hindun. Ketika kita gabungkan dalam mudhaf ilaih maka dia berubah menjadi baitu hindin. Baitu hindin. Ka'batullah yang kedua Ka'batullah. Ka'batullah terdiri dari dua kata. Yang pertama Ka'batun, kemudian Allahu. Ya. Maka ketika digabungkan dalam mudhaf ilaihi berubah menjadi Ka'batullahi. Yang ketiga Nasrullahi, terdiri dari dua kata. Kata Nasrun dan Allahu. Namun ketika kita gabungkan dalam mudhaf dan mudhaf ilaihi maka dia berubah menjadi Nasrullahi. Tayyib. Di sini ada latihan. Tentukan isim dan sebab-sebabnya. Yang pertama idza jaa nasrullahi wal fathu. Kemudian yang kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kemudian yang ketiga, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Ya. Di dalam latihan ini, ya, kita lihat kita diperintahkan untuk menentukan isim dan sebabnya. Dari soal yang pertama, idza jaa nasrullah wal fath. Nasrullahi wal fath. Yang pertama, nasrullahi. Ya. Kata nasrullahi merupakan mudhaf ilaihi. Kemudian wal fathu atau al fathu merupakan isim karena didahului oleh alif lam. Kemudian yang kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. An-nasa merupakan isim karena didahului oleh alif lam. Fi dini, din masuk dalam kategori isim karena didahului oleh harful jar. Ya. Dinillahi. Dinillahi merupakan isim karena masuk dalam kategori mudhaf ilaihi. Kemudian afwajan. Afwajan merupakan isim karena akhir katanya, dari akhir kata afwajan ini terdapat tanwin. Kemudian yang ketiga innal ma'a. Al-ma'a masuk dalam kategori ism karena terdapat alif lam, didahului oleh alif lam.
Tahurun. Tahurun masuk dalam kategori ism karena akhir kata dari kata tahurun berharokat tanwin. Kemudian kata syai'un masuk dalam kategori ism karena akhir kata syai'un terdapat harokat tanwin. Hadza wa nas'alullaha an yuwaffiqana fima yuhibbuhu wa yarda. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.